Seringkali kita habis membaca buku, kita ingat untuk beberapa lama, untuk sehari, 2 hari, seminggu. Tapi setelah sebulan kita lupa, setelah setahun kita lupa. Demikian juga ketika kita mempelajari sesuatu. Untuk jangka pendek kita masih ingat sehari, 2 hari. Bagaimana caranya agar teman-teman bisa mengingat apapun yang kita pelajari, apakah kita membaca buku, belajar sesuatu, untuk jangka panjang? Dalam video berikut ini, saya ingin berbagi seperti apa caranya kita dapat belajar dengan baik, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, bisa kita ingat untuk jangka waktu yang panjang. Setahun, 2 tahun, atau lebih lama lagi. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang tetap setia berkunjung di channel Presenta Edu. Channel pengmandiri buat kita semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan bisa bergabung dan subscribe. Karena di channel ini saya akan sering membagikan topik-topik seputar produktivitas dan juga pengmandiri buat kita semuanya. Baik, teman-teman sekalian, kali ini kita ingin membahas tentang daya ingat. Jadi bagaimana sebenarnya daya ingat itu bekerja? Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengingat untuk jangka panjang hal-hal yang kita baca, hal-hal yang kita pelajari. Mari kita simak. Ketika kita mempelajari sesuatu, kita itu sebenarnya sedang berusaha memasukkan informasi ke dalam memori kita, ke dalam sistem daya ingat kita. Ketika saya baca, saya lihat lewat mata saya, diproses oleh otak saya, tercipta sebuah pemahaman, terus saya pahami. Sama halnya ketika saya belajar sesuatu, saya pun juga mempelajari sesuatu, memahaminya, masuk ke otak saya, ke pikiran saya, ke kepala saya. Saya simpan sebagai sebuah daya ingat yang saya miliki. Sekarang mari kita lihat bagaimana proses penyimpanan daya ingat itu. Pertama, ketika kita belajar, ketika Anda belajar, apa yang kita pelajari akan disimpan dulu di ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek ini bersifat temporer, yaitu bersifat mengumpulkan segala hal yang kita kerjakan saat itu. Jadi apa yang baru saja kita pelajari, apa yang baru kita baca, bersaing dengan segala urusan yang kita miliki pada hari itu. Kemudian apa yang nanti sudah kita ingat dalam jangka pendek ini ingin kita simpan ke ingatan jangka panjang, agar bisa tetap kita pahami, kita panggil kembali meskipun sudah setahun, 2 tahun, 10 tahun. Perlu kita pahami bahwa tidak semua informasi yang kita pelajari itu akan bisa masuk ke ingatan jangka panjang jika kita tidak melakukan proses yang baik dalam proses mengingat. Dalam banyak kasus, ingatan itu akan tertinggal di ingatan jangka pendek, tapi tidak berhasil untuk kita ingat di jangka panjang. Nah, kita lihat dulu ya satu persatu di sini. Kalau kita bicara ingatan jangka pendek kita, dia itu cepat diingat, namun juga mudah terlupakan. Misalnya kita baru kenalan sama teman kita coba ingat namanya, kita ingat saat itu. Tapi kalau kita nggak punya sebuah mekanisme tertentu untuk mengingat namanya, minggu depan kita ketemu, bisa aja kita lupa. Tahun depan kita bisa lupa. Juga misalkan teman-teman menyebutkan nomor teleponnya, berapa nomornya nih, kita mungkin ingat saat itu. Tapi nanti dalam jangka panjang kita lupa. Mirip dengan kita belajar sesuatu. Teman-teman pernah merasakan ya, misalkan kita dulu mau ujian itu. Semalam sebelumnya kita belajar. Kita masih ingat tuh, pas ujian kita bisa jawab. Tapi coba hal yang sama ditanyakan sebulan kemudian, setahun kemudian. Banyak orang cenderung lupa. Itulah sifat ingatan jangka pendek. Dia bertahan dalam waktu yang relatif singkat jika kita nggak punya cara untuk menyimpannya ke ingatan jangka panjang. Lantas, bagaimana caranya agar kita bisa mengingat apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita baca sampai bertahun-tahun kemudian? Tidak hanya beberapa hari, tidak hanya seminggu atau 2 minggu. Rumusnya sederhana. Caranya adalah lakukan pengulangan.
Dan pengulangan ini nggak perlu panjang-panjang ya. Cukup 5-10 menit saja setiap pengulangan. Baik ini kalau kita habis membaca sebuah buku ataupun kita mempelajari sesuatu. Kenapa kok perlu pengulangan? Karena pengulangan ini akan memperkuat apa-apa yang kita ingat di jangka pendek sehingga terbentuk sebuah jalan, sebuah pola, sebuah alur yang membuat kita akan mampu mengingatnya di jangka panjang. Sekarang mari kita coba lihat bagaimana kurva daya ingat manusia. Bagaimana kita bisa mengingat sesuatu dalam periode waktu tertentu. Dalam grafik ini teman-teman bisa lihat ya, di sumbu X itu menggambarkan waktu. Menggambarkan periode kita mengingat sesuatu. Mulai dari kita memulai mengingatnya 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 30 hari kemudian, 3 bulan, sampai 6 bulan kemudian. Adapun sumbu Y-nya merupakan persentase. Berapa persen kita ingat, kita pahami sesuatu yang kita pelajari. Nah, mari kita perhatikan kurva ini baik-baik. Jika kita tanpa pengulangan, yang itu digambarkan di garis yang berwarna merah, misalnya kita baru belajar sesuatu nih, masih sangat fresh, kita ingat seluruhnya 100%. Tapi dalam 1 jam dia akan drop ini, ya, sampai tinggal 80% saja. Dalam 1 hari, ini sekitar 40%, 50% yang kita pelajari sudah akan mulai hilang. Dalam 30 hari, itu udah tinggal sisa tuh 20% atau bahkan kurang. Dalam 3 bulan, 6 bulan, hampir terjadi, kadang-kadang kita sudah lupa semuanya. Tapi perhatikan, begitu kita dengan pengulangan, ya, dengan pengulangan yang teratur, dengan pengulangan yang tepat, kurvanya ini menjadi lebih landai. Ini kurva yang berwarna kuning. Perhatikan, kita tadi ingatnya masih full, 1 jam kemudian masih betul-betul fresh, sehari kemudian ada penurunan, iya sedikit, tapi kemudian nanti 30 hari kemudian tetap ada penurunan, tetap ada, tapi tidak banyak. Dan kita masih bisa ingat setidaknya 70-80% dari apa-apa yang kita pelajari. Dan tentunya ini akan sangat berguna ya, karena rugi sekali kita sudah investasi waktu, investasi tenaga untuk membaca sesuatu, belajar sesuatu, namun bertahannya hanya sangat-sangat sebentar. Nah, bagaimana agar kurva ingatan kita itu menjadi garis yang berwarna kuning, bukan yang berwarna merah? Di caranya lah kita lakukan pengulangan dengan tepat. Seperti apa pengulangan itu? Yang pertama, ini dia. Jadi pengulangan paling awal, lakukanlah segera setelah kita selesai belajar sesuatu. Misalnya saya membaca sebuah buku, ya saya selesai baca 1 bab, apa yang harus saya lakukan? Saya harus mereview singkat bab itu, melihat kembali supaya apa yang barusan saya baca, ya tadi masih nempel di ingatan jangka pendek saya, itu diperkuat dengan pengulangan pertama. Saya habis belajar sebuah keterampilan baru, saya baru ikut training misalnya. Baru selesai nih, tadi training pagi-pagi, selesai jam 4 sore. Begitu selesai, saya nggak boleh langsung tutup buku, tutup laptop. Kenapa? Karena ini akan membuat proses penyimpanannya itu menjadi tidak maksimal. Saya harus berhenti sejenak, saya akan perlu untuk mereview dulu. Tadi belajar apa aja ya? Oh, tadi saya belajar ini, belajar ini. Jadi pengulangan pertama ini adalah segera setelah selesai. Dan ini pengulangan yang paling penting. Karena apa yang barusan kita dengarkan tadi itu, barusan kita pelajari, barusan kita lihat, dia masih nempel sementara di ingatan jangka pendek. Bersaing dengan semua ingatan jangka pendek yang lain. Kita lagi sibuk dengan urusan apa, kita mau ngapain, itu bertarung semuanya. Dengan pengulangan pertama segera setelah kita selesai mempelajari sesuatu, maka dia akan nempel dengan baik. Nah setelah itu kita ulang lagi, nanti setelah sehari. Jadi besoknya 1 kali 24 jam setelah saya belajar hal tersebut, saya coba lihat lagi itu. Saya bisa lihat materi summary-nya, saya masih bisa nggak menceritakannya. Kalau saya masih bisa, artinya apa? Saya masih ingat. Dan inilah proses pengulangan yang kedua. Dilakukan pengulangan kedua itu sehari setelah kita belajar sesuatu. Nggak perlu lama-lama, cukup tadi 5 menit sampai 10 menit. Dibuat hal-hal yang ada rasa penting untuk ingin diingat di jangka panjang, lakukanlah pengulangan ini. Dengan kita mengulang sehari, ya, setelah tadi kita belajar sesuatu, ini akan mempertahankan ingatan kita sampai nanti kira-kira seminggu kemudian. Lalu setelah seminggu, kita ulangin lagi. Loh kok banyak banget ngulangnya? Iya, kan kita ingin mengingatnya dalam jangka panjang. Setelah kita ulang seminggu dan kita masih berhasil
mengulangnya dengan baik. Ada hal-hal yang lupa, tapi kita bisa buka bagian lupa, kita pelajari lagi, kita lihat lagi, masih ingat lagi, masih fresh lagi, maka di kepala kita, di otak kita akan terbentuk pola-pola ingatan yang baik untuk pelajaran yang tadi kita coba ingat, untuk kita ingin coba kuasai, untuk buku-buku yang tadi kita baca. Dan setelah itu, nanti setelah jangka waktu sekitar 1-3 bulan, ya di sela-sela itu, dilakukanlah pengulangan yang keempat. Maka jika teman-teman melakukan pengulangan seperti ini, nggak perlu lama-lama, nggak perlu rumit-rumit, cukup 5-10 menit saja, lihat-lihat materinya, kita skimming ya dengan cepat, kita lihat dengan cepat, hal-hal yang kita masih ingat dengan baik, ya nggak perlu didetailkan sekali, kita berfokus pada mana nih yang saya mungkin agak lupa, saya sudah mulai kurang mengerti, coba lihat lagi, maka apa yang terjadi dengan pengulangan yang teratur ini, kita akan menyimpan dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang. Apa-apa yang Anda pelajari, ini akan bisa diingat sampai setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Dicobalah, Anda akan mengingat apa yang Anda pelajari bertahun-tahun lamanya. Kita baca buku yang penting, buku yang berharga, kita bisa terus praktekkan, terapkan, kita ingat bertahun-tahun. Kita belajar sebuah keterampilan lewat sebuah training, sebuah pelatihan, nggak hanya ingat hari ini, saat ini, seminggu ini, tapi saya akan ingat untuk setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Jadi, teman-teman sekalian, cobalah untuk mengulangi secara teratur apa-apa yang kita pelajari, segera setelah kita belajar sesuatu, ya sehari kemudian, seminggu kemudian, 1-3 bulan kemudian. Maka insya Allah, apa yang kita pelajari tidak hanya tertinggal di ingatan jangka pendek, tapi dia berpindah ke ingatan jangka panjang. Tidak hanya pindah ke ingatan jangka panjang, kita pun punya kemampuan memanggil kembali, merecall apa yang kita ingat ketika dibutuhkan. Selamat mengulang, selamat belajar, selamat menjadi seorang pembelajar yang efektif, yang dapat mengingat apa yang kita pelajari untuk jangka panjang. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa juga saksikan video yang lain seputar topik pengembangan diri ini dan juga topik-topik yang lainnya. Jika Anda punya komentar, silahkan berbagi di kolom komentar. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.